8 tahun puasa berkarya, grup band Lila akhirnya meluncurkan album terbarunya yang bertajuk Jamuan Musim Semi. Keberadaan album ini menjadi sebuah bukti eksistensi Lila yang tak pernah pudar selama 18 tahun berkarya. Di album baru ini, pertama kalinya semua personil diminta untuk menuangkan ide kreatif mereka ke dalam lagu. Menariknya, bukan hanya personil Lila saja yang menyumbangkan lagu, sang mantan vokalis yaitu Naga juga turut membuat sebuah lagu berjudul Hanya Dirimu untuk album ini. Lantas, apa doa dan harapan Lila untuk karya terbarunya tersebut? Alhamdulillah hari ini perilisan resmi kita setelah 8 tahun. Hari ini Lila resmi menunjukkan album berjudul Jamuan Musim Semi. Di dalamnya ada 12 lagu. Dan semoga album ini bisa semuanya dan teman-teman menjadi khususnya nikmati, dan juga semoga lagu ini bisa jadi awal kebangkitan kita lagi. Ini mungkin proses dan tantangannya mungkin seperti apa kalau penggarapan album? Kalau prosesnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, lagu ini tuh, album ini perjalanannya setelah terakhir Lila bikin album di tahun 2015. Hari ini Lila setelah 8 tahun, tantangannya tuh pasti banyak banget, terutama 5 tahun belakangan, karena saya baru ada di situ di proses pembuatan album ini di tahun 2020. Jadi saya tahu 5 tahun kebelakangan itu prosesnya seperti apa sampai hari ini itu jadi memang berdarah-darah. Tapi semua jadi terlupakan setelah lahirlah 12 lagu kita, 10 lagu baru kita, dan rasanya itu semuanya terbayar. Kalau proses pembuatannya sendiri 4 tahun sejak jadi pengumpulan materi malah sudah dari pas tahun Naga terakhir kami sekitar 2018 sudah punya rencana untuk bikin album. Nah kan itu tahun 2018 aja itu udah tahun ketiga kita rilis album. Kalau prosesnya sendiri ya itu banyak karena pandemi, terus vokalisnya tuker, terus iya vokalnya tuker, terus adaptasi vokalnya Aryo lebih ke tenis aja sih. Kalau yang lain-lain sih nggak. Apa sih yang membuat di album ini itu masih melibatkan personil-personil yang lama gitu untuk bisa berkolaborasi di album ini? Itu yang spesial ya. Jadi menurut aku pribadi ini adalah terbaik yang pernah dibuat oleh Lila. Kenapa? Karena benar-benar album ini kita kerjakan pure apa yang kita mau gitu, tanpa ada faktor-faktor lain yang kayak ya jadi benar-benar ini album yang memang kita pengen bikin album itu sebenarnya yang kayak ini hari ini. Faktor alasan untuk undang personil lama kayak Ame gitu, si lagu lagi dia undang lagi. Untuk cast di lagu dan lagi itu memang kayak di album ini tuh kita bikin formulanya, racikannya persis dengan apa yang kita kerjakan di tahun 2008, beberapa tahun lalu, sekitar 17 tahun lalu. Itu kayak yang ngisi string sectionnya juga Mas Henry Landry. Di album ini kita ajak lagi dia untuk terlibat. Kita pengen nampilin rasanya yang sama, terus dengan rekaman dengan teknologi yang sekarang, dengan vokal Aryo yang baru. Terus Naga juga, kalau Naga itu sebetulnya kenapa ada lagu yang diciptakan Naga dalam ini, karena ini adalah lagu yang pun pada saat itu dibikin sebelum Naga keluar gitu. Jadi lagu ini akhirnya tetap dirilis. Oh iya, Dennis itu berhalangan hadir karena sebetulnya enggak, kalau terkesan buru-buru sebetulnya semuanya udah kita siapin dengan matang sih. Sampai kenapa kita pilih tanggalnya sekarang itu memang kita udah preparation untuk launching ini tuh udah sebulan untuk launching ini ya, walaupun launching sederhana. Nah, kita semua udah. Nah, Dennis itu justru mendadak dalam beberapa hari terakhir gitu ya, dia kabarin kalau nggak bisa ikut. Nah, dia berhalangan ada urusan keluarga. Nah, dia nggak kehadiran. Salam dari Dennis. Apa ya? Ya maksudnya nggak hoki sih. Maksudnya sampai hari ini ya memang Lila ini dipertemukan
isinya orang-orang yang memang suka sama musik sih, bukan orang-orang yang mungkin ya dari awal Lila berangkat kita memang nggak pernah sih mindsetnya kayak kita menjadi band yang gimana gitu, yang kayak apa mengerjakan sesuatu hobi dengan tekanan gitu. Jadi memang benar-benar Lila sampai hari ini melakukan perjalanan Lila sampai hari ini ya memang tanpa tekanan gitu. Ya, kita senang musik ya kita bikin musik, ya pada saatnya kita kangen bikin lagu ya kita bikin lagu, terus sekiranya kita ketemu lagu yang bagus kita rilis. Jadi benar-benar ya kayak semuanya terjadi dengan prosesnya yang ngalir gitu aja sih, nggak ada sesuatu yang dipaksakan. Makanya mungkin itulah salah satu faktor kenapa Lila bisa bertahan sampai hari ini. Sama mungkin kutukannya juga, namanya kan Lila kan, kalau dalam bahasa Sunda artinya lama kan. Ya jadi gimana pun ya Lila ada aja gitu ya karena dia udah itu tuh, bukan gitu kan ya, berkah ya, doanya lewat nama itu ya lama gitu ya, akhirnya ya lama aja ada aja. Tapi kalau lagi bikin satu project nih, single atau album, ada nggak sih tetap meski udah lama gesekan-gesekan beda paham gitu, tetap ada nggak sih, atau justru itu aja gitu, jadi satu aja gitu nyatu? Ada kalau gesekan biola. Kalau gesekan sih sebetulnya dari member baru pun Aryo udah mulai kolaborasi untuk menyatukan ide kan. Kalau gesekan pasti justru dalam satu album ini ya lamanya kita kan menyatukan misi dari konsep setelah Naga. Aryo ini aduh apakah Aryo harus seperti Naga, tapi ya pilihannya kan Aryo ini harus jadi Aryo Lila yang baru gitu. Nah itu banyak banget gesekan sih, banyak banget. Tapi kalau menurut saya memang gesekan itu diperlukan ya. Apalagi saya kan memang saya perlu mengetahui banget karakter terdalam abang-abang saya ini seperti apa, jadi memang kadang-kadang saya pancing juga gesekannya sampai bergesek gitu sih. Itu memang salah satu dari faktor yang harus ada di Tak terasa waktu berlalu begitu cepat bagi pedangdut Ayu Ting Ting. Pasalnya, Ayu sedang menghadapi masa pubertas anak sematawayangnya, Bilqis Humaira Razak. Putri cantiknya itu kini semakin besar dan sudah beranjak remaja. Di usianya yang sekarang, Bilqis sudah bisa diajak berbincang dan curhat layaknya seorang teman. Kedekatan antara Ayu dan Bilqis memang begitu terasa, terutama saat mereka menghabiskan waktu bersama. Selain itu, Ayu mengungkapkan betapa senangnya dirinya memiliki Bilqis di kehidupannya saat ini. Kendati demikian, Bilqis ternyata punya keinginan yang unik. Ia selalu ingin memiliki pakaian atau benda yang sama dengan sang bunda. Mulai dari baju, aksesoris, atau barang-barang lainnya. Hal ini tentu saja membuat mereka terlihat semakin serasi dan selalu tampil kompak. Lantas, apakah mereka memiliki kesamaan dalam memiliki hobi dan kebiasaan? Bun, teman Ikis ada yang kelasnya tuh Ikis gitu. Kamu gimana? Enggak, itu biasa aja. Asik kalau dia kan anaknya kan. Dia cerita apa-apa selalu cerita ke... Selalu cerita, alhamdulillah, karena saya dari dia kecil dia selalu bilang, Ikis kalau ada apa-apa cerita ke bunda, ke ibu, sebut apapun pasti cerita. Curhat, sama lu, anggap bunda ini kayak sahabatnya Ikis gitu. Anak ini sekarang udah bisa dijadiin teman curhat, udah bisa diajak bercerita, udah bisa diajak jalan bareng berdua gitu. Jadi saya udah kalau apa-apa ceritanya sekarang udah bisa sama dia ya sama dia. Dia sangat bisa menjadi pendengar yang sangat baik. Oh iya, ngasih saran juga nggak sih sama Kayu? Ngasih saran sih enggak ya, lebih kenantangin kali ya. Oh, Masya Allah. Tapi Kayu sendiri kalau cerita sama Bilqis seputar apa aja tuh? Kalau cerita sama Bilqis ya paling biasa kerjaan kayak gitu-gitu, atau saya lagi ngerasain keluh kesah atau apa gitu, biasanya saya suka cerita aja. Ngejagain Hal-hal yang lucu suka saya ceritain. Ngejagain anak ABG dengan yang masih kecil pasti beda banget. Bedanya seperti apa mungkin kalau dulu, gimana sekarang seperti Beda. apa? Kalau dulu enak, saya bilangin sekali langsung dengar. Kalau sekarang enggak, penuh perdebatan. Saya ngomong apa dibantah, sampai kadang mulutnya pengen saya gemes. Itu kalau anak perempuan kali ya. Ada Jadi nggak apa-apa. Ada jam-jam batas untuk main Icis gak sih sekarang? Oh iya, kalau Bilqis biasanya kalau weekend doang dia bisa pegang handphone. Kalau hari biasa, dan untuk anaknya udah ngerti. Karena kalau hari Senin sampai Jumat kan dia full sekolah, terus les juga, jadi dia harus tanggung jawab
sama kewajiban dia. Bukan sabar sih ya, aku termasuk yang tegas, yang galak gitu bisa dibilang, karena ayah sama ibu kan sangat manjain Bilqis gitu. Jadi memang harus aku kan berperan juga dua gitu kan di sini kan, harus sebagai ayah juga, sebagai ibu juga gitu. Jadi harus lebih tepatnya lebih tegas sih sama Bilqis supaya Bilqis bisa mengerti gitu dan harus bisa bertanggung jawab, nggak selamanya dimanja. Itu aja. Kalau lagi debat akhirnya minta maaf duluan siapa? Oh iya, Bilqis anaknya sangat fair. Kalau dia salah dia pasti minta maaf. Kalau dia dikasih apapun dia pasti akan mengucap terima kasih. Pernah nyesel nggak sih Bayu kalau dimarahin Bilqis abis itu? Nyesel banget mas, bener. Kadang kalau sampai bikin dia nangis gitu, dia kejer gitu kan. Suara saya kan kadang tinggi kan. Habis itu tapi saya minta maaf. Saya minta maaf, saya kasih contoh ke dia kalau dia harus pasti saya peluk dia lah, kasih tahu dia makanya kamu jangan kayak gitu ya nak. Boyo kalau me time sama Iqis mungkin apa sih kegiatan atau hal-hal yang paling disuka gitu? Biasanya dia sukanya nonton, terus main ke time zone kayak gitu-gitu. Terus apa? Oh beli pernak-pernik dia senang, kayak misalnya jepitan-jepitan rambut atau apa gitu. Kak Kavi tuh dia paling senang banget. Beli apaan aja, pulpen lah, buku diary lah, hiasan apalah apa. Paling senang. Udah ada slime kesamaan nggak dari style. Kadang kalau misalnya mau berangkat dia suka pengennya tuh pakai yang sama. Kalau misalnya aku pakai celana apa, dia pengen Iqis punya nggak bu celana ini atau pakai dress apa, Iqis punya nggak dress ini biar sama. Bayu biasanya Iqis tuh kalau nonton konser Korea siapa yang ngajak, Bayu atau Iqis? Dia, saya kalau udah tahu, saya kalau tahu konser-konser itu dari dia. Jadi dia udah update duluan, ada konser ini, ada konser ini. Selagi saya bisa waktunya dan alhamdulillah rezekinya ada, saya beli. Kayak nanti nih Olivia Rodrigo dia minta, saya nyari di Singapura nggak dapet, jadi kayaknya dapetnya di Bangkok gitu. Jadi kayaknya insya Allah, karena dia senang banget dan dia tuh anaknya kalau yang dia senang aja dia minta, enggak semuanya dia iniin. Kemarin Baby Monster juga akhirnya dijaga sama fans Baby Monster yang maju ke depan gitu ya. Baik-baik banget tuh kakak-kakaknya, karena dia ada di belakang, ada di baris kedua awalnya kan, terus Iqis ini aja, Iqis di depan. Mungkin kalau Iqis kan tingginya nggak ngalingin kan, jadi mereka ngasih Iqis buat diri di depan. Oh saya mah di belakang aja ngejagain. Oke? Ready? Ada Apa? ada pesan nggak Kak Ayu untuk Idul Adha hari ini? Oh yang jelas selamat menjalankan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf lahir batin semua teman-teman ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Kak Ayu foto dulu boleh nggak Kak Ayu? Kabar kurang sedap datang dari presenter sekaligus komedian Aldi Taher. Pasalnya sang ibunda Rosita Ramlis sudah sepekan berada di rumah sakit. Mengalami serangan stroke, ibunya sempat mendapatkan perawatan intensif dan membuat Aldi Taher semakin khawatir dengan kondisi sang bunda. Tak hanya itu, Aldi dan keluarganya tidak diperbolehkan masuk untuk menemani ibundanya lantaran sang ibunda masih dalam penanganan ketat oleh dokter. Selain itu, Aldi juga bercerita mengenai sang ibu yang tak bisa makan secara langsung melewati mulut. Maka dari itu, ibunda tercintanya hanya bisa makan melalui alat bantu selang saja. Kendati demikian, dengan penuh harapan, Aldi Taher memohon doa dari orang-orang yang mengenalnya untuk kesembuhan ibunda tercintanya. Dirinya juga tak lupa meminta doa kepada teman-teman selebritinya yang sedang ibadah haji untuk kesembuhan ibundanya. Doa dan harapan terbaik Aldi agar ibundanya segera pulih dan kembali sehat seperti sedia kala. Lantas bagaimana kondisi kesehatan ibundanya saat ini? Minta doanya bismillah. Ini ibu udah hampir 5 hari nih dirawat di rumah sakit. Jadi kurang lebih 5 hari lalu tuh badannya lemas tiba-tiba. Biasanya sih kan segar, memang udah ada riwayat stroke kan, udah serangan stroke udah lama. Nah kemarin tuh tiba-tiba lemas, terus makanan nggak bisa masuk dari mulutnya, jadi kita kan panik kan. Akhirnya udah aku sama keluarga, sama kakak, adik, ayah semua bawa ke rumah sakit. Di CT scan kepalanya ternyata ada
serangan stroke lagi. Nah cuman kemarin kan agak ada batuk juga, pas dicek leukosit itu tinggi, jadi kata dokter kemungkinannya ada kayak semacam apa, parunya itu ada infeksi gitu. Jadi ya kaget banget sih ya, apalagi kemarin masih ngobrol, masih Ali pamit mau nyanyi, mau keluar kota, masih bisa Bu Ali berangkat ya, terus Ibu masih ngasih respon. Ya pokoknya minta doanya untuk saya nih, kebetulan mau ke rumah sakit lagi karena dirawatnya masih di stroke intensive care, jadi keluarga belum bisa nemenin, paling bisa kita ada jenguk aja, besuk aja gitu sambil dipantau dokter. Pokoknya ya terima kasih doanya semuanya, insya Allah doain Ibu Ali sehat dan bisa. Ya perkembangannya masih diobservasi sama dokter, soalnya ada 2 nih, ada infeksi di paru sama ya itu stroke lagi gitu. Nah pokoknya minta doanya bismillah. Tapi sampai saat ini hanya di makan itu lewat infus saja apa? Makannya lewat selang, jadi masuk selang hidung langsung ke lambung karena belum bisa makan dari mulut kan, karena batuk terus kalau dimasukin, terus juga dia belum bisa nelen gitu. Tapi memang sebelum dilarikan ke rumah sakit kondisi ibu seperti apa Bang Ali, sehat atau? Ya memang ibu kan udah lama di kursi roda, ya, cuma kondisinya itu sehat, makan bisa dari mulut, terus ya pokoknya seger lah kondisinya. Cuman pas pagi-pagi bangun tuh lemes. Nah kita pikir mungkin ya karena ya lemes aja lagi, ya capean. Terus akhirnya kok sore makin lemes, besokannya itu makanan nggak bisa masuk, ya akhirnya udah kita bawa ke rumah sakit. Tapi komunikasi lancar atau gimana sama Alda? Komunikasi terakhir kan memang ibu pas kan 2 tahun lalu stroke juga tuh, kan udah 4 kali sama ini 5 kali ya. Yang stroke terakhir tuh ngobrolnya memang agak sulit. Nah, tapi pelan-pelan kita latih, bismillah. Ya, masya Allah ya, luar biasa ya ibu, dari awal stroke dulu kan waktu Ali zaman SMA yang 2001 itu apa, semangat buat sembuhnya luar biasa. Ya pokoknya kita semua keluarga ya terus berdoa, terus berupaya ikhtiar, ya minta doanya pemirsa, insya Allah ibu diberikan kesembuhan ya. Ya Mas Ali udah sempat minta doa juga ke Raffi katanya. Iya kebetulan kemarin kan ya dilihat teman-teman Raffi dan yang lain lagi ibadah haji umroh, makanya Ali bilang minta doanya ya bro ya, karena suci insya Allah ibu Ali diberikan kesembuhan. Karena ya terus terang kita kaget sih semua sih, biasanya ibu badannya segar-segar aja, tiba-tiba ya harus dilarikan ke rumah sakit. Udah ada respon dari Raffi? Ya beliau mendoakan ya, dan terima kasih doanya teman-teman semuanya insya Allah, karena Ali yakin doa 20 orang itu insya Allah dijabah Allah. Ya jadi minta doanya sekali lagi, terima kasih ya.